Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Saudara-saudaraku semua, kawan-kawan, para ayah dan calon ayah yang insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia-Nya malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di Masjid Darut Tauhid Cipaku, Jakarta. Kita hadir selain meniatkan untuk silaturahim dengan kawan-kawan kita, kawan-kawan seperjuangan, kita juga ingin membekali diri kita dalam kajian untuk memantapkan sosok kita atau peran kita sebagai laki-laki. Dan memang peran laki-laki ini yang sekarang sedikit banyak hilang dalam kehidupan masyarakat. Kelaki-lakian itu nanti identik dengan tumbuhnya masyarakat yang tegas, masyarakat yang berani, masyarakat yang tidak mudah dipengaruhi. Maka kalau kita lihat generasi-generasi saat ini yang cenderung generasi pelin-pelan, ikut tren sana, ikut tren sini, itu adalah salah satu hilang ya peran kelaki-lakian di dalam sebuah masyarakat. Maka hari ini kita mencoba untuk membahas bagaimana peran kelaki-lakian dalam kajian laki-laki, dan khusus malam ini kita membahas tentang tema yaitu dialog antara ayah dan anak, di mana tema ini sejatinya mengingatkan sebuah peran, yaitu peran ayah yang tidak bisa diabaikan ketika kita menjadi laki-laki. Namun tema ini pun sejatinya saya tidak tahu apakah tema ini sifatnya sudah berurutan, karena dalam modul yang sejatinya saya juga rangkum dalam kajian keqawaman, ada 4 poin yang memang harus diperankan kita sebagai laki-laki, khususnya dalam interaksi kita di dalam kehidupan yang sangat dekat. Yang pertama, kita harus sudah beres secara personal, itu dulu. Jadi pribadi yang sudah membuang segala hal-hal negatif, karena ini sangat mempengaruhi kita nanti bagaimana menjadi sosok yang berperan dalam kehidupan yang terdekat, yaitu khususnya kepada anak-anaknya. Maka memang salah satu tuntutan dalam upaya kita untuk nanti menjadi ayah, pertama perbaiki diri dulu. Perbaiki diri dulu. Lihat doanya Nabi Ibrahim. Dan ini mungkin seringkali saya mengkritik ya doa sebagian ayah, khususnya kepada anaknya. Sebagian kita ya, mungkin saya lah, dahulu kalau mendoakan anak dengan bahasa Indonesia, misalnya anaknya pengen jadi penghafal Quran, biasanya doanya gimana? Ya Allah, jadikanlah anakku penghafal Al-Quran, jadikanlah anakku anak yang soleh dan solehah, kan begitu ya. Doa ini benar, tetapi belum tepat. Kenapa? Karena kita minta anak kita doang, kita nggak minta diri kita. Banyak bapak yang minta anak menghafal Quran, dia sendiri nggak minta. Dia nggak minta, akhirnya anaknya susah menghafal. Kenapa? Karena ditolak, karena teladannya, orang terdekatnya, ayahnya sendiri tidak memberikan contoh. Beda dengan doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim doanya Rabbi ja'alni muqimas sholati, dirinya dulu, wa min dzurriyyati. Kita juga lihat misalnya ketika dia mendoakan anaknya di dalam surat Ibrahim ayat 35, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku, kan gitu. Baru keturun dan juga anak-anakku dari apa? Penyembahan berhala. Bahkan seorang Ibrahim saja untuk urusan akidah dia meminta dirinya dulu yang ditolong oleh Allah.
Jadi jangan berpikir bahwa yang penting anak saya. Sebab sebagian kita, ya, sebagian ayah kalau doa buat anaknya, ya Allah jadikan anakku soleh-soleha. Tapi buat diri dia, ya Allah naikkanlah gajiku, ya, tambahkanlah rumahku, tambahkanlah istriku, kan gitu ya. Giliran doanya untuk diri dia yang dunia mulu, anaknya soleh-soleha, penghafal Quran. Ini kadang-kadang tidak make sense, tidak cocok kadang-kadang. Ya, ini yang penting perbaiki. Itulah kenapa Quran berbicara tentang ketika menyelamatkan keluarga dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu, diri dulu. Baru keluarga. Jangan kita fokus kepada yang namanya anak, istri, kita sendiri nggak ada perbaikan. Itu yang pertama. Makanya kajian kelaki-lakian sebenarnya sejatinya mengupgrade hal-hal yang sifatnya negatif untuk kita perbaiki dan yang positif untuk kita tingkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kajian kelaki-lakian tahap setelah itu barulah peran berikutnya, peran menjadi suami dulu. Peran ini adalah peran yang mundur selangkah sebelum kita jadi ayah. Kenapa? Sebab belumlah bisa jadi ayah yang baik sebelum jadi suami yang baik. Karena suami yang baik adalah sebuah upaya menanamkan persepsi positif tentang ketika seorang ayah jarang hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Dan ini dialami oleh para nabi. Ibrahim jarang pulang, tetapi anaknya Ismail selalu kagum dengan ayahnya. Padahal kalau kita lihat, Hajar waktu dibawa dari Palestina kemana? Ke negeri Mekah, dan disebutkan Quran negerinya ini negeri yang biwadin ghodidhi dzar'ain, negeri yang tandus, tidak ada tanam-tanaman. Apa yang terjadi? Ketika dia meninggalkan istri dan anaknya bertahun-tahun, tidak pernah terlontar kalimat dari istrinya, ya, Hajar, dengan kalimat negatif, dengan mengatakan bapakmu tega, tentang Nabi, kita ditinggalin di sini, udah anak kering, tandus, nggak ada Indomaret kan gitu ya, nggak ada jualan pulsa gitu ya, kolam renang di mana, nge-gym di mana, nggak ada. Si ibu dalam hal ini menjaga persepsi si anak karena dia merasa bapakmu ini orang baik, ditugaskan oleh Allah, karena dia merasa haknya dipenuhi, lembutnya kasih sayangnya. Nah, sebagian besar para ayah itu dengan kompensasi waktu sibuknya jarang pulang, kadang pulang luar kota, si ibu yang harusnya jadi PR kadang-kadang merusak itu dengan kalimat nih mama, nih korban bapak kamu. Berkali-kali dibohongin. Kamu percaya aja sama bapak. Tuh. Padahal apa yang terjadi? Si bapak bisa jadi sebenarnya hanya karena dia gagal aja untuk memberikan kesenangan kepada istrinya. Disitulah kenapa sebagian besar kalau kita lihat orang-orang terdahulu yang jarang pulang, bahkan wafat sebelum bertemu anaknya, tapi membuat anaknya kagum sampai ingin, kalau ditanya kamu ingin seperti siapa? Ingin seperti papa. Walaupun papanya bisa jadi dikenal dia hanya dalam foto. Karena si ibu yang selalu berucap, bapakmu tuh luar biasa, hebat, mantap, sayang banget sama keluarga, penuh perjuangan. Dulu waktu ngelamar mamah jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta, Masya Allah. Ya, sekalian ikut aksi 212 kan gitu ya. Di tengah jalan dikejar-kejar anjing, bentuk tiang listrik, nginjak tai kucing, Masya Allah. Dicium bencong gitu. Ini nasib bapak kamu tuh apes, tapi demi untuk memperjuangkan mama. Poinnya adalah dari yang kedua ini kita akan dapati sosok seorang suami. Nah, ini sebenarnya kalau ditanya urutannya, barulah kita bahas yang hari ini ayah. Nanti yang besok barulah sosok ayah dalam perannya di masyarakat. Laki-laki di peran di masyarakat, bisa sebagai pengasuh buat anak orang lain, ayah lingkungan, seperti kakeknya Rasulullah menjadi ayah pengganti bagi Rasulullah, atau menjadi paman yang baik bagi Rasulullah seperti Abu Thalib, atau kita lihat misalnya peran-peran yang muncul di masyarakat. Jadi kalau kita lihat hal inilah yang sejatinya harus dimaksimalkan dalam kajian ke laki-lakian ini. Salah satunya apa? Agar makin banyak kita yang kelaki-lakian bukan diukur nanti dengan ya otot six pack-nya. Ya, otot six pack tapi ngondek kan enggak. Tapi dilihat dari sifat rojulahnya. Makanya rojul yang dimaksud ayat Quran ketika berbicara tentang
kelaki-lakian, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dalam tafsir Al-Manar jelaskan ini maknanya berkaitan dengan sifat rojulah, yaitu sifat kejantanan. Yaitu sosok yang harus muncul pada saat dia menjadi suami, dia muncul sifat melindunginya. Ya. Sifat melindunginya, sifat untuk membimbingnya, sifat untuk kuatnya sehingga tidak membebankan istri saat hamil. Tidak muncul kalimat kalau istri hamil diwanti-wanti, diancam. Kalau misalnya sesar bayar sendiri. Aku cuma ada 100.000. Enggak begitu. Laki-laki tidak begitu. Laki-laki tidak begitu. Bahkan dia rela untuk mengatakan, yang penting kamu tenang. Nanti uangnya gimana mas? Itu urusan aku. Kamu gak usah pikirin itu. Yang penting kamu sama bayi kita selamat aja ya. Urusan di belakang kita mau nangis-nangis minta sama orang. Urusan kita mau mohon-mohon sama orang. Itu urusan kita, tapi urusan istri mendapatkan rasa nyamannya pada saat hamil itu lebih berhak. Ini berkaitan dengan karakter seperti itu. Nah, malam hari ini mudah-mudahan waktu kita singkat, karena kalau kita baca tentang dialog antara ayah dan anak, poin-poinnya sangat panjang. Bahkan Sarah binti Halil Al-Mutir Ad-Dakhili membuat buku khusus untuk hal ini dalam sebuah tesisnya, ya judul Hiwarul Aba Mal Abna fil Qur'anil Karim wa Tatbiqatuhu Tarbawiyah. Ya, buku ini ya tebalnya saya lihat baca lagi tadi di e-booknya di dalam bahasa Arab itu sekitar 486 halaman. Ya, tadi saya baru mulai dan ternyata di bab keempat lah beliau lebih banyak membahas tentang bagaimana dialog ayah dan anak. Dan memang disebutkan di dalam tesis beliau ini asal Yaman tapi belajar di Ummul Qura Mekah. Ternyata didapati bahwa dialog ayah dan anak memang lebih banyak dibandingkan ibu dan anak. Dan ini nanti menjadi pelajaran buat kita sebagai ayah untuk memahami bahwa justru anak kita di saat bersama dengan kita itu lebih banyak harusnya dialog sama kita dibandingkan ibunya. Saat bersama maksudnya. Ya. Disitulah sosok ibu harusnya pada saat kita ada di rumah, ibu sesinya istirahat seharusnya. Ya, ibu itu mendapatkan hak me time-nya justru saat kita di rumah. Ya, pada saat kita keluar baru ibulah mulai menjalankan fungsi-fungsi ketika ketiadaan ayah. Dan itu kalau kita lihat Al-Qur'an berbicara tentang hal ini. Bagaimana ayah disebutkan ada 14 dialognya, sementara ibu cuma 2 ya. Ayat 14 ini kalau diurai itu panjang, mulai dari dialog antara Yusuf dan Yakub dan anak-anaknya itu paling panjang, ada 5 poin di situ. Karena bisa dilihat di dalam surat Yusuf ayat 4, mulai dari Yusuf ayat 8 11, terus ayat 16-nya 60-an sampai ayat itu banyak sekali. Terus dialog antara Nuh dan anaknya di dalam surat Hud ayat 42 43. Ya, dialog antara Ibrahim sama Ismail dalam As-Saffat 102. Dialog antara misalnya Ibrahim dengan anak-anaknya dengan ayahnya dalam surat Maryam ayat 44, atau dialog antara Syuaib dengan anak perempuan dalam surat Al-Qasas ayat 26, atau juga dialog misalnya antara Yakub pada saat menjelang ajalnya kepada anak-anaknya dalam surat Al-Baqarah 133, atau bisa juga kita lihat dialog misalnya yang secara runut menceritakan nasihat ayah itu yaitu surat Luqman yang ada di dalam ayat 12 sampai ayat 19. Jadi kalau kita perhatikan ini dialog-dialog ini memiliki terminologi masing-masing. Dan berbicara tentang hal ini justru mengingatkan betapa ketika seseorang mampu menjalankan peran sebagai ayah, ini sebuah indikator bagaimana dia bisa melesat untuk menjalankan peran yang lain di luar di masyarakat. Sebab ketika seseorang sudah mampu menjalankan peran ini khususnya, dia berarti sudah siap untuk memberikan kontribusi sama masyarakat. Dan hal ini bukan sesuatu yang boleh dibilang hanya isapan jempol semata, karena Umar bin Khattab saja ketika dia ingin menseleksi cagup yang akan ditunjuk ke sebuah daerah, kalau tidak salah daerah Basrah waktu itu, maka dia melakukan fit and proper test ya, karena dulu nggak ada pilkada ya. Makanya ya, kalaupun ada pilkada ada Ahok bakalan ditibas sama dia kan, sama Umar. Nah waktu itu pada saat
tidak ada pada saat Umar menunjuk yang namanya cagup, dia melakukan fit and proper test. Fit and proper test ini maka Umar melakukan yang namanya berbagai macam yang namanya tes, mulai dari manajemen kepemimpinan, manajemen pemerintahan, psikologi massa dan sejenisnya. Kira-kira begitulah. Ilmu-ilmunya wallah alam saya tidak ngerti, intinya yang berkaitan dengan kepemerintahan. Dan Umar merasa puas. Berdasarkan hasil wawancaranya, Umar merasa dia layak menjadi gubernur. Maka Umar pun kemudian mengambil surat SK ke belakang rumahnya, ke kamarnya. Dan disitulah Umar disambut oleh anaknya yang masih kecil dari istrinya yang ketiga kalau tidak salah. Maka anaknya memanggilnya dengan spontan, Abi, gitu. Panggilan yang membuat akhirnya Umar begitu tersentuh. Maka Umar pun akhirnya menggendongnya dan kemudian bermain, meluangkan waktu sejenak bersama anak tersebut. Maka anaknya ditaruh di punggungnya, kemudian dia puas, anaknya sampai tertawa. Dan hal ini dipandang oleh cagup tadi sebagai hal yang aneh. Kenapa? Karena bagi dia, kok bisa sempet-sempetnya presiden ya? Ini presiden saya loh. Kok kalau bahasa anak sekarang kok kayak guru TK? Dari playgroup mana kan gitu ya? Main sama anak kecil. Dan itu setelah Umar puas menaruh anaknya ke belakang, maka Umar kembali. Umar ketika kembali, ditanyalah sama cagup ini, ala ibta ya khalifah, Anda main sama anak Anda? Dan Umar pun serta-merta menjawab dengan pertanyaan balik lah, emang situ nggak pernah main sama anak sendiri? Dengan diplomatis cagup ini mengatakan apa? Maaf ya khalifah, saya nggak sempat main sama anak saya karena saya sibuk ngurus urusan umat. Kan kalau kita dengar jawabannya kan begitu indah. Saya nggak sempat main karena sibuk ngurus urusan umat. Maka Umar bukannya suka, disobek itu SK. Disobek, dan apa kata Umar? Jangan kamu katakan kamu peduli sama rakyatmu kalau orang yang terdekat denganmu saja tak pernah. Al-Quran mengatakan wa atidal qurba haqqahu, berikanlah hak khususnya kepada orang terdekatmu. Al-Quran mengajarkan bahwa seseorang itu jangan ngaku peduli sama rakyat nun jauh di seberang sana, tapi rakyat terdekat, anak dan istri diabaikan. Ngomong kosong. Bagaimana bisa dia disebut adalah pemimpin yang baik kalau anaknya setiap ditanya, Bapak gimana? Ah, pelit. Ya, istri saya bertanya, sama pelit banget. Ngasih nafkah setahun 50.000. Ya udah gue beliin kalender kan gitu ya, 50.000 ya, kalender setahun kan gitu ya. Si anak pun begitu. Maka inilah implementasi hadis Rasulullah. Kenapa Rasulullah memberikan salah satu potensi maksimal laki-laki apa? Khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kamu yang paling baik perlakuan sama keluargamu. Dengan kata lain, kalau kita sudah menjadi pribadi yang terbaik, maka lihatlah bagaimana keluarga kita dihitung dari istri dan dihitung dari anak. Masya Allah, inilah bagaimana ajaran Islam. Dan kita lihat Rasulullah makanya menyebutkan, dan saya paling baik sama keluarga saya. Dan itu bisa dibuktikan. Tanya sama istri-istrinya. Dan tak satu pun istri-istrinya ketika ditanya, siapa itu Muhammad? Semua akan menjawab, dia suami terbaik. Semua akan menjawab. Tidak ada yang mikir, oh nggak tahu juga ya saya disakiti. Enggak, semua menjawab. Tanya sama anak-anaknya, dan ini kita lihat anak-anak menjawab, dia ayah yang terhebat. Dan tanya juga termasuk sama pembantunya Anas, ya siapa itu Muhammad? Dia majikan terbaik. Itulah kenapa ajaran Islam mengatakan pentingnya kita untuk membuat kebaikan yang harus terorganisir dimulai dari orang terdekat. Dan ketika kita menjalankan peran ayah, sejatinya di batu loncatan. Sukses kita menjadi ayah, ya, dan sukses menjadi suami, sejatinya kita siap menjalankan peran yang lebih besar lagi, baik peran di masyarakat maupun peran dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, inilah salah satu yang kita harapkan ya, jenjang yang harus dilewati seorang laki-laki untuk bisa masuk kepada jenjang lebih besar, amanah lebih besar. Sebab kalau dia saja tidak mampu mengelola ya organisasi terkecilnya, dia tidak mampu mensejahterakan anak dan istrinya dalam konteks yaitu masyarakat atau rakyat terkecilnya, maka jangan berharap dia mampu mensejahterakan atau menyenangkan atau memberikan kebaikan buat masyarakat lebih luas. Maka proses inilah yang sekarang kita harus lewati. Baik.
Ikhwatal iman azakumullah. Maka kita lihat kembali dialog ayah dan anak di sini ada sejati sebuah pengingat. Bagaimana sosok ayah di dalam Al-Qur'an, dan kalau kita lihat yang menariknya Al-Qur'an memiliki terminologi panggilan terhadap sosok ayah. Dan ini juga kita pelajari. Ayah dan anak di sini memiliki panggilan yang berbeda. Jika anak di dalam Al-Qur'an, dan ini pelajaran buat kita, ya, tapi saya mau mulai dengan ayah dulu. Ayah dalam Al-Quran memiliki panggilan yang istimewa, dan ini nanti terkait bagaimana sosok kita sejatinya di dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab, ayah itu biasanya dipanggil dengan panggilan apa? Hah? Abi, ya abi, itu namanya harfun nida. Ya abi, itu panggilan khas ayah. Abi gitu ya. Di mana ada kata abun, ada ya mutakallimnya atau ya domirnya yang menunjukkan dia ayahku. Ba dan ya. Itu ayahku, ayah saya kan gitu ya. Ya abi. Tapi uniknya ayah-ayah dalam Al-Qur'an tidak ada dipanggil dengan abi. Tidak ada. Dan ini kita akan coba selami sebagai sebuah pelajaran penting. Ayah-ayah dalam Al-Quran dipanggil dengan panggilan apa? Ya abati. Yusuf bicara sama ayahnya Yakub dalam surat Yusuf ayat 4. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Abati. Ismail bicara sama ayahnya dalam surat As-Saffat 102. Ya abati if'al ma tu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin. Ya abati if'al ma tu'mar. Abati. Ibrahim bicara sama Azar, ayahnya yang meskipun kafir, tapi ini dia manggil dengan panggilan ya abati. Surat Maryam ayat 44. La ta'budu syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiya. Ini dari sisi bagaimana anak memanggil ayah dulu ya. Atau misalnya kita lihat juga ketika anaknya Syuaib ya, yaitu Syaimah dan adiknya berbicara kepada ayahnya yaitu Nabi Syuaib. Ya abati ya istajirhu saya lupa, surah Al-Qasas 26. Dia memulai dengan panggilan ya abati. Ya, wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Artinya apa? Ayah-ayah dipanggil dengan panggilan abati bukan abi. Apa makna abati itu sendiri? Dan inilah yang sejatinya dibahas oleh Sarah di dalam bukunya tersebut. Dan juga ada beberapa penulis membahas tentang hal ini, termasuk salah satunya pernah saya baca Dr. Rafiq Hasan Al-Hulaimi dalam sebuah artikelnya dalam bahasa Arab judulnya Ma Farqu Abi wa Abati fil Quran. Ya, atau beberapa juga yang menulis hal tersebut. Salah satu kesimpulan menarik yang saya baca dari bukunya Sarah, abi itu menurut beliau itu adalah harfu nida'u lil mukhatab, panggilan buat ayah yang kelihatan. Ayah yang kelihatan dipanggilnya dengan abi. Ya, abi itu karena ayah yang kelihatan. Sementara abati adalah nida'u lil ghaib, panggilan buat ayah yang tidak kelihatan. Ayah yang tidak kelihatan. Tetapi makna abati ini menunjukkan makna kerinduan, karena ayahnya memang tidak kelihatan tapi anak kangen. Ada asyauq kalau bahasanya itu. Ada rasa rindu kepada ayahnya. Seolah-olah anak yang berkata, ayah mana sih? Maka kita dapat pelajaran penting dari panggilan abati ini. Yang pertama, sosok ayah hebat dalam Al-Quran memang adalah harus sibuk dalam kegiatan di luar. Ya, harus sibuk. Jadi jangan berpikir karena kadang-kadang kajian tentang ayah disalahpahami, kemudian para ayah banyak yang resign dari kantor, kemudian bisnis online di rumah, ya, jualan Tupperware, Oriflame, pasang Instagram, hey sis kan gitu ya, ya cek IG aku, kayak begitu. Bukan. Ayah tetaplah dengan kesibukannya, tapi ayah harus menggaransi bahwa dia dirindukan oleh anaknya, sehingga anak bertanya, ayah mana? Ayah kapan pulang? Ayah aku kangen. Itu. Jadi kita dapat poinnya. Abi ayah yang kelihatan, abati ayah yang tidak kelihatan.
tapi dirindukan. Nah, uniknya di sini dibahas oleh Sarah. Waktu Yusuf bicara sama Yakub, ya, waktu cerita mimpinya itu ayahnya kelihatan atau tidak? Hah? Waktu Yusuf bicara sama Yakub tentang mimpi, ayahnya kelihatan atau tidak? Kelihatan. Waktu Ismail mau disembelih Ibrahim, ayahnya kelihatan atau tidak? Kelihatan. Nah, pertanyaannya, kalau kelihatan kenapa dipanggil abati? Kan tadi rumusnya abi itu yang kelihatan, abati nggak kelihatan. Lah sekarang udah kelihatan, kenapa dipanggil abati juga? Disinilah kata Sarah binti Halil, inilah pesan Allah kepada para ayah, di mana makna abati hakikatnya mewakili makna kerinduan, sehingga ayat ini memberitahu ayah yang hebat adalah bukan hanya jauh dirindukan, tapi dekat pun anak masih kangen. Karena kalau jauh dirindukan doang, ya jangan-jangan itu karena rekening anak lagi kosong. Papa pulang, iya papa pulang. Begitu di rumah, papahnya di ruang tamu, anak di kamar. Papanya nyusul ke kamar, anak malah menghindar. Maka beginilah, bersyukurlah kalau kita pulang, papa, langsung ditinggalkan itu yang namanya tontonan TV-nya. Kemudian kita lagi ngetik nih, tiba-tiba naik ke punggung kita. Terus dia baru bangun tidur, meluk kita, papa lagi ngetik, nggak mau, peluk, nggak mau keluar, pokoknya papa nggak mau yang lain. Jangan marah. Justru anak sedang memberikan pesan kepada kita, dia pesan apresiasi. Ayah, bukan hanya jauh engkau kurindukan, tapi dekat pun engkau mempesona batin. Ukurannya adalah anak nyaman bersama dengan kita. Nah, Al-Quran menyajikan ini. Makanya ayah dalam Al-Quran dipanggil dengan abati, pertama memberikan pelajaran. Berarti salah satu sosok ayah dalam Al-Quran adalah mampu membuat anaknya itu nyaman terhadap dia. Ya. Dan indikator kenyamanan itu nanti kita bisa lihat. Anak yang nyaman itu kalau kita lihat misalnya kalau antum pelajari, ya kapan-kapan mungkin antum membahas satu dialognya hanya antara anaknya Yusuf dengan ayahnya saja, itu luar biasa. Luar biasa. Yaitu kalau kata Sarah itu ada 6 tema pembicaraan di situ, ya. Mungkin saya tidak bahas itu sekarang. Itu luar biasa karena kalau kisah Yusuf ini justru kalau kita lihat ini adalah kisah yang menarik tentang sosok anak dan sosok ayah. Itulah kenapa Yusuf suratnya disebut sebagai kisah terbaik kan. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada Muhammad kisah yang terbaik. Nah, menurut Ibnu Katsir kenapa disebut kisah terbaik? Selain juga karena kisahnya paling lengkap, ya, karena sebagian kisah-kisah dalam Al-Quran itu kan biasanya penggalan-penggalan aja. Ya, kisah Musa ada di surah Al-Qasas, ada di dalam surat Al-Baqarah, ya. Sementara kalau kisahnya Yusuf itu kronologis, ya. Yang kedua, kisah Yusuf itu menggambarkan tentang betul-betul tentang sosok keluarga, sosok ayah dan anak, mulai dari dialognya. Masya Allah, kita akan mendapati luar biasa mutiara indah dari dialognya tersebut. Dan sosok kisah Yusuf itu menggambarkan juga sosok anak yang tangguh. Profil anak tangguh itu kalau kita lihat dari kisah Yusuf itu ada 3. Ya, nanti kalau antum punya anak, antum baru bisa disebut sukses mendidik anak yang tangguh jika seperti Yusuf. 3 karakteristik anak yang tangguh. Yang pertama, anak baru disebut tangguh jika mampu melewati ujian kesulitan. Tanpa kita di sisinya, dia survive. Yusuf melalui ini dalam keadaan dia umur 7 tahun akibat makar dari saudaranya, dia dicemplungkan ke sumur, maka hidupnya setelah itu berpindah dari kehidupan terlunta-lunta, masuk penjara satu, penjara yang lain, jadi budak. Dan kita tahu budak tidak mendapatkan gaji, UMR nggak ada, cukup makan aja, berharap ada pulsa nggak bisa. Namanya budak, yang penting lu makan, ya. Itu aja, kerja nggak ada jam kerja, jam sekian, majikan minta jam 2 malam kerja, itu bodak. Karena dimiliki. Dan itu menariknya adalah kita nggak dapeti sejarah bahwa Yusuf dalam keadaan terlunta-lunta gini ini jauh dari orang tuanya semenjak umur 7 tahun, stres, depresi. Kemudian memutuskan hidup dunia kejam banget, bunuh diri aja dah, nggak ada. Sementara anak zaman sekarang gak usahlah masuk penjara satu, penjara yang lain di umur 7 tahun. Hanya karena masalah sepele, hanya karena temennya nama Irma nolak coklat dari dia, bunuh diri. Ya, ini masalah yang pertama, kesulitan. Yang kedua, disebut anak yang tangguh
kalau mampu melewati ujian syahwat. Ujian yang sekarang kalau kita lihat anak-anak sekarang dengan gadget yang di tangan, mudah sekali melihat hal-hal yang haram. Yusuf mengalami ini bukan sekedar gadget atau yang sifatnya virtual atau yang sifatnya maya. Tapi dia langsung real, seorang wanita cantik berada dalam ruang sepi menggodanya. Bukan Yusuf yang mau dia. Dan dia cantik. Bukan sekedar wanita, cantik pula. Kalau yang godain wanita setengah jadi kan gitu ya. Bencong mungkin kita mikir juga ya. Mempertaruhkan kehormatan buat bencong. No, kan gitu ya. Nggak mungkin, kita cepat nolak. Ini enggak, wanita cantik real. The real woman. Dan ruangan yang untuk menggoda itu adalah sepi. Dan disebutkan dalam beberapa tafsir bahkan ruangan tersebut memiliki 7 lapis pintu. Bukan 7 pintu, 7 lapis. Jadi kalau untuk masuknya, untuk dalam ruangan tersebut harus buka 7 kali. Ya, jadi kalau mau digerebek itu susah. Yusuf mampu melewati ujian ini. Yusuf mampu melewati ujian ini. Maka disebut ketangguhan itu kalau bisa mengatakan no. Untuk ketika ujian syahwatnya bergolak. Dan yang ketiga disebut disebut tangguh jika bisa melewati ujian kemarahan. Ya, tidak emosional. Yusuf pada saat dia akhirnya bisa menjadi raja, Allah mengujinya kembali. Bertemulah dia dengan saudara lamanya yang dulu pernah mencemplungkannya ke sumur. Apa yang terjadi? Kalau kita dalam posisinya Yusuf, dulu pernah terlunta-lunta karena dia. Saya pernah masuk penjara sama dia, pernah pergi keserempet mobil karena dia, dan akhirnya hidup saya sengsara berapa tahun. Akhirnya sekarang saya udah jadi orang kaya. Qadarullah tiba-tiba datang, tok-tok-tok, assalamualaikum. Orang yang dulu pernah nyakiti kita. Mungkin itulah sesi pembalasan. Kita akan langsung bilang, golok terbaik mana? Tolong tombak ambil ya, siapin juga ya. Pokoknya panggangan deh, gue udah dapet orang nih. Mungkin kita gitu. Atau setidaknya mungkin kita ngenyek lah sama dia. Ya mungkin udah sesi pembalasan kita akan tinggikan diri kita ya. Dia mohon-mohon, kita lempar nih. Ya, uang koin dinar buat lo. Itu buat ngerok kalau gue. Ya, uang 100 ribuan lempar nih. Mungkin kita, tapi Yusuf tidak. Yusuf mencegah lisannya, maka muncullah kalimat dalam Al-Quran, la tathriba alaikumul yaum. Hari ini tak ada caci maki untukmu. Tak ada, dia tahan lisannya. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dialah yang Maha Pengasih dan paling kasih. Perhatikan, dia mampu mengalahkan itu ujian marahnya. Makanya kalau anak kita ya dididik jadi yang gampang marah. Saya katakan, anak yang lemah, lelaki yang lemah adalah yang gampang marah. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Bukanlah orang kuat yang bisa menaklukkan orang saat gulat. Orang yang kuat itu yang bisa menaklukkan dirinya saat marah. Kayaknya maaf, yang gampang marah itu sebenarnya lemah. Karena gampang diprovokasi. Apa kata orang dia mudah sekali. Dan setan masuk ke orang-orang yang marah tersebut. 3 hal ini. Tapi kita ini sekedar ya, ini sekedar untuk kita menggali tentang masalah bagaimana tentang sosok anak dalam Al-Quran. Tapi kita akan memulainya. Yang pertama, ketika berbicara tentang dialog antara ayah dan anak, tadi kita sudah bahas bahwa ayah memiliki panggilan yang istimewa tadi ya. Ini menunjukkan bahwa peran kita sebagai ayah dimulai dengan sosok yang pertama aktif dalam kegiatan, tetapi memberi efek agar anak selalu merindukan. Itu. Yang kedua adalah dialog ayah memiliki panggilan, dan anak-anak dalam Al-Quran juga memiliki panggilan dari ayah yang hebat. Anak-anak dalam Al-Quran memiliki panggilan dari ayah yang hebat. Ya. Apa panggilannya? Ya bunayya. Kan kalau biasanya ibni. Ini ya bunayya. Ini kalau kata para ulama dari sisi bahasa namanya isim tasgir. Ya, di isim tasgir li tadlil ya. Isim tasgir di mana ada kata ibni diganti jadi bunayya ya, yang maknanya adalah untuk keakraban, atau disebutkan juga li tahabbub, yaitu bentuk isim tasgir untuk mencintai, bentuk kedekatan, bentuk cinta. Memanggilnya dengan panggilan yang isim tasgir. Nah ini kita kalau kita lihat dari sisi ini kita melihat ayah-ayah dalam Al-Quran yang menjadi contoh ya, karena kalau kita lihat emang dialog di dalam Al-Quran itu nanti
sosok ayah kepada anak dan anak kepada ayah. Ya. Tapi kalau ayah-ayah kepada Al-Quran memanggil anaknya itu dengan panggilan ya bunaya. Dan ini panggilan yang kalau udah bahasa kita tuh panggilan sayang. Apa? Ini menunjukkan bahwa ayah dalam Al-Quran itu tidak kaku dan tidak keluh lisannya untuk membangun keakraban dengan anaknya. Di antara sebagian ayah itu untuk ngomong sayang sama anak, untuk mengatakan kepada anak laki-lakinya, ini kebanggaan papa, papa sayang sama kamu, itu sulit. Ya, kaku sekali. Padahal ini salah satu pengajaran dalam Islam. Makanya anak kecil pun itu butuh, walaupun dia laki-laki, butuh untuk dicium, butuh dipeluk Rasulullah tuh kalau sama cucunya saja. Kenapa cucunya? Contohnya karena Rasulullah anak laki-laki sudah meninggal semua. Dan sebagian anak perempuannya itu sudah menjadi istri dari orang lain karena dinikahkan saat muda. Tapi walaupun begitu, kalau kita lihat Rasulullah bahkan sama Fatimah saja, walaupun Fatimah itu sudah menjadi istrinya Ali, Rasulullah tidak sungkan untuk mencium keningnya. Ya, untuk mencium kening atau mencium ubun-ubunnya. Tapi kalau sama cucunya Rasulullah total, ya, khususnya pada yang laki-laki, Rasulullah kadang beradu lidah dengan lidah. Ada cucunya juga nama Umamah, Rasulullah bermain gitu. Kemudian cucunya melihat lidahnya merah, kemudian tertarik untuk mengejar lidah Rasulullah. Dan panggilan Rasulullah kepada cucunya itu selalu panggilan-panggilan, atau kepada kepada anak-anak itu panggilan yang menarik. Dan panggilan cinta, ya, mulai dari ya gulam, kadang-kadang wahai anak muda, atau panggilan kunyah. Ada seorang anak kecil misalnya sepupunya Anas yang punya burung pipit dipanggil dengan Abu Umair. Umair sendiri itu adalah kunyah dari kata Amir. Dan dia punya burung pipit, bentuk sayang Rasulullah, burung pipitnya dipanggil dengan Nughair. Itu juga bentuk dari isim tazkir juga. Ya, dan Rasulullah memahami hal ini. Jadi kalau kita lihat ayah dan anak dalam Al-Quran, khusus buat ayah, itu dia tidak kaku. Tidak kaku. Dia ingin menunjukkan bahwa sejatinya ayah itu sayang sama kamu. Makanya panggilan ya bunaya. Anak merasa diistimewakan. Dan panggilan ini kalau kita lihat, meskipun mungkin anak-anaknya menolak ajarannya, maka nanti kita akan lihat bagaimana dialog khususnya antara Nuh dengan anaknya yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Betapa Nuh sebagai seorang ayah, kalau secara hasil mungkin gagal, tapi kita belajar dari sini. Makanya nanti kita akan memahami bahwa kadang menjadi ayah itu tidak sesuai antara harapan dengan realitas. Tetapi Allah Maha adil, Allah akan menghisap proses kita dalam mendidik. Dan disinilah yang saya selalu ingatkan. Sebagai pengasuh bagi anak-anak kita, jangan berpikir hanya melihat hasilnya. Tetapi proses untuk kita mendapatkan hasil itu, meskipun hasilnya itu adalah tidak sesuai dengan keinginan. Coba lihat surat Ali Imran ayat 33. Kita tadabbur ayat tersebut secara singkat. Walaupun kalau dari ayat ini nanti akan panjang turunannya, karena dari ayat ini kita bisa membuat klasifikasi ilmu parenting dari ayat ini. Saya coba ringkas ya. Innallaha astofa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Allah memilih Adam, memilih Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Antum perhatikan tadabbur ayat ini, 4 tokoh di sini. 4 tokoh. Saya akan mulai dengan cepat. Adam dan Nuh tidak disebut dengan ala Adam wa ala Nuh. Perhatikan. Ala Adam walau tidak, hanya ala Ibrahim wa ala Imran. Ya, antum baca lagi ayatnya. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran. Jadi Adam dan Nuh tidak. Apa pesan Allah? Memang ada beberapa orang yang keluarganya tidak ideal, tapi dirinya tetap dipuji oleh Allah. Di sini Allah pilih Adam dan Nuh. Kenapa Adam dan Nuh tidak disebut keluarga terbaik? Karena syarat menjadi keluarga terbaik itu 3. Kalau kita lihat klasifikasi ini, pertama punya pasangan yang baik. Adam punya Hawa, Nuh tidak, istrinya kafir. Maka disebut dalam surat Tahrim imro'ati Nuh. Artinya istri kafir, menolak. Berarti Nuh gagal tuh. Ibrahim punya istri yang baik. Imran punya istri yang baik, namanya Hana. Ibrahim punya Sarah, Hajar, Konturo, dan Hajun binti Amin. Istrinya Ibrahim 4 dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah.
Yang kedua, syarat keluarga terbaik adalah anaknya harus baik. Nah, di sisi inilah Adam gagal, yaitu anaknya pembunuh, yaitu Qabil. Ya, membunuh saudaranya sendiri, itu Habil. Nah, Nuh anaknya kafir. Sama, udahlah istri kafir, anak kafir pula. Nah, sementara Ibrahim sukses, anaknya ada Ismail, ada Ishak. Yang kelak muncullah dari sini keturunan-keturunan mulia. Dari Ismail itu kan fa innahu gula dalam Quran fa innahu gulamin halim. Kalau Ishak disebut fa innahu gulamin alim. Ya. Itu beda ya. Kalau Ishak disebut anak yang alim, berarti anak yang cerdas. Makanya keturunannya Ishak tuh Yahudi tuh main cerdas-cerdas. Sementara kalau Ismail disebut innahu gulamin halim, dia adalah anak yang sabar. Ya, makanya nanti keturunannya Ismail itu nanti termasuk mengalami banyak ujian. Salah satunya baginda Rasulullah SAW, ujiannya diusir dari kaumnya, ditindas itu. Jadi karakter itu ada di keturunan Ismail. Dan itu nanti kita akan lihat. Imron punya anak siapa? Maryam. Ya, anaknya baik juga. Nah, cukup dua ini tidak, harus tiga. Yang ketiga itu punya cucu. Nah, Adam dan Nuh sudah tidak kita bahas, tapi Ibrahim kalau kita lihat punya cucu namanya Yakub, nanti yang kita kenal dengan Israel, ya, kemudian nanti cucunya lagi cicitnya namanya Yusuf, ya, dari situ nanti banyak lagi keturunannya. Kalau dari Maryam, dari Imron nanti keturunan cucunya adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Baik, abaikan yang keluarga itu, kita lihat Nuh. Maka kita lihat Allah mengabadikan, merekam ini. Ada keluarga yang istrinya baik, suaminya baik, anaknya buruk. Itu yang dialami oleh Nabi Adam. Ya. Perasaan saya udah baik, Ustadz. Istri saya baik, kok anak saya kok ada yang narkoba. Nah, disinilah kita belajar poinnya. Urusan hidayah bukan urusan kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu nggak bisa ngasih daya sama orang kamu sayang. Allah yang pemberi daya. Bahkan Rasulullah nggak bisa ngasih daya sama siapa? Pamannya. Kan begitu. Ini pelajaran. Ya, ini juga harus kita pahami. Yang lebih fatal Nuh, udahlah istri kafir, anak kafir pula. Nah, menariknya kenapa Allah sejajarkan Adam dan Nuh? Karena bahkan Nuh disebut Rasul Ulul Azmi. Kenapa? Karena Nuh dalam dakwahnya kepada anak, kepada istri, bahkan kepada masyarakatnya tidak pernah putus asa. Dia yang penting berusaha. Dan kita lihat dialognya, dan ini kita pelajari di sini. Makanya di sini ada pelajaran penting dari dialog Nuh dalam surat Hud ayat 42 dan 43 ya. Dialog yang kalau kata Sarah binti Hal itu, dialog ini sebenarnya dialog yang terputus. Bukan karena disconnect karena sinyal nggak ada. Karena waktu dialog mau terusin anak-anak udah keburu kena banjir. Ya. Di sini dijelaskan wahya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mawju fa kana minal mughriqin. Baca terjemahannya. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ini gelombangnya, banjirnya udah kelihatan tuh. Ya, sedang anak itu berada di tempat yang jatuh. Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang kafir. Kemudian apa dia? Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Baru mau diterusin udah meninggal. Udah tersapulah anaknya. Ya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang tenggelamkan. Tapi kita pelajari di sini bagaimana dialog ini ada pelajaran dari sisi seorang ayah yang hebat. Pertama, perhatikan bagaimana Nuh, dia jelas-jelas anaknya kafir, tidak pernah satupun keluar kalimat udahlah kafir, mati-mati aja sekalian, makin repot aja jadi. Dan itu nggak boleh, karena batas kita mengasuh itu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Jadi tidak boleh ada bapak-bapak bilang capek saya Ustaz, anak sudah gede itu, udah biarin aja dah sesuatu itu. Yang kayak gini inilah yang akan dialami oleh ayah, persis seperti Nabi Yunus kepada kaumnya. Tahu Nabi Yunus?
Ya, Yunus ibnu Matta dalam Quran itu diceritakan bagaimana dia sempat mengalami yang disebut dengan ya apa ya, kekecewaan ini. Sama, dia hopeless gini, dia mutung bahasanya. Dia punya kaum namanya kaum Ninawa. Ya, didakwahi sama dia berkali-kali, kaumnya ini dablek, IQ-nya jongkok. Ya, perasaan nih udah berkali-kali disampaikan, nggak ngerti juga. Dan Allah mengabadikan di dalam Quran, wa dzannun, surat Al-Anbiya 87, idzahaba mughadiban fazanna 'alan naqdiru 'alaihi. Ingatlah kalian dengan kisah Zunnun yang dia marah meninggalkan kaumnya. Dia merasa nih kaum saya nggak prospektif banget. Sebel punya kaum kayak gini. Dia berasumsi gini, kayaknya cari kaum yang lain aja deh, yang kira-kira lebih mudah dapat. Ya mungkin sama seperti sebagian ayah yang ketika anaknya bandel keluarkan, jangan panggil papa lagi. Ya, nggak layak kamu manggil papa. Besoknya, hey bro kan gitu loh. Kita bingung. Kita nggak boleh manggil papa kan gitu ya. Jangan panggil papa, itu nggak boleh. Atau keluar udah pergi kamu. Bukan anak papa lagi. Ini maka Allah kalau kita lihat dalam Quran itu kan menghukum Nabi Nuh. Nabi Yunus. Apa hukumannya? Dimasukkan ke dalam perut ikan paus. Sampai dia menyadari kesalahannya dan dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka hati-hati, saya selalu ingatkan, ayah yang saking putus asa menghadapi kebandelan anaknya, kemudian keluarlah kalimat dengan persis redaksinya kayak Nabi Yunus, yang kurang lebih mirip ya dengan kalimat, pergi kamu, atau ayah nggak peduli lagi sama kamu, bodoh, mau mati sekalian. Maka inilah kalimat yang mungkin membuat kehidupan dia nanti setelah itu akan seperti berada dalam perut ikan paus, gelap, menjijikan, bisnisnya bangkrut, kehidupan rumah tangganya nggak bahagia, mentok sana mentok sini, persis dalam perut ikan paus. Salah satu penyebabnya bisa jadi dia putus asa terhadap anak yang sejatinya menjadi tanggung jawab dia. Ini menjadi nasihat buat kita semua. Seburuk apapun anak kita, maka Allah tak melihat kita dalam urusan hasilnya, tapi proses. Dan ingat ayatnya, wa qul i'malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah Muhammad, kamu tuh bekerja saja, berproses saja. Urusan hasil itu biarkan Allah. Kamu tuh nggak usah mikirin. Yang dilihat itu nanti Allah, Rasul, orang beriman yang akan melihat hasilnya. Kamu tuh udah kerja aja deh. Ya. Laksanakan tugasmu sebagai ayah. Ya. Jadi kalau anak gimana Ustaz? Anak sudah gede, udah terlambat, nggak bisa, nggak ada kata terlambat dalam pengasuhan. Terlambat itu hanya untuk datang bulan dan gajian kan gitu. Berarti apa? Terus. Ya. Tapi kita lihat deh pelajarannya. Ini pelajaran pertama. Nuh, anak dalam kondisi yang sudah ini dia masih berpikir, masih ada harapan, Ya tidak berpikir, biarin aja. Jadi pelajaran buat dia, tidak boleh. Yang kedua adalah Nuh memanggil anak, ada kalimat apa? Ya bunayya. Perhatikan. Dalam keadaan anak yang ngeselin, kalimat sayang masih ada. Mungkin kita, sebagian ayah mungkin hilang nih hormat atau rasa sayangnya sama anaknya. Anak ngeselin apa? Monyet. Anak setan kan sering. Iya. Atau gendut. Atau apapun kalimat, maaf saya sampaikan ini, redaksinya kalimat-kalimat kasar ini, itu menunjukkan bukan sayang yang tulus. Karena kalau kita sayang itu tulus sama anak, maka anak dalam keadaan buruk pun kita harus menunjukkan inilah ayahmu nak. Dan itu sering saya ingatkan, kadang-kadang ya anak itu tersentuh itu bukan dengan nasihat, tapi tersentuh dengan ketika orang itu menampakkan cinta yang tulus, yang nampak oleh dia. Ya, gue udah bandel gini dia masih memperlakukan gue udah baik. Dan itu sering, beberapa ibu-ibu yang curhat, saya selalu bilang gini ya, ibu-ibu dan bapak. Kadang anak-anak kita itu kehilangan sosok ayah dan ibu di rumah, yang ada sosok ustadz dan ustazah. Karena kita seolah berpikir untuk menjadi ayah yang baik, selalu modalnya nasihat. Coba kita lihat lagi sambungannya dari Nuh ya. Pertama lihat ya, Nuh mengatakan apa? Ya bunaya, menunjukkan dalam keadaan apapun kalimatnya terbaik. Apa kalimat yang kedua? Irkam ma'ana. Naiklah perahu ayah. Nuh tidak berkata, nah ikuti ajaran bapak, mau mati, ikutin ajaran bapak. Nuh tidak bilang begitu. Dia bilang irkam ma'ana.
Ini menunjukkan bahwa Nuh mengetahui bahwa kebutuhan anak saat itu ada diselamatkan. Ini kadang-kadang kita ini, anak dalam kondisi apapun kita langsung keluar ayat. Nggak sabar untuk bertahan bahwa ini belum masanya ayat. Bersabar, ada waktunya nasihat itu. Dan kadang-kadang kita merasa bahwa mendakwahi orang itu modalnya cuma satu, nasihat. Padahal belum tentu. Modal pertama itu ikat dulu hatinya. Kalau antum bahas bab fikih dakwah, nanti akan ada tiga kaidah. Yang pertama, at-ta'lif qabla ta'rif. At-ta'rif qabla taklif. Ikat hati dulu, baru kenalkan. Kenalkan dulu, baru bebankan, begitu. Dan kita kadang langsung tuh. Anak langsung kita nasihatin, nggak boleh begini. Itu yang membuat anak berpikir, kenapa ya? Gue tuh kok pulang tuh udah nggak ketemu bapak gue. Yang ada adalah seorang ustadz. Enggak pas waktunya. Padahal dia pengen ditanya, tadi main futsal gimana? Coba lihat pertanyaannya Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau ketemu anak kecil, antum tahu apa pertanyaan Rasulullah ketemu bocah? Apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Rasul kalau ketemu anak kecil apa? Pertanyaannya apa? Udah makan belum? Pernah? Nggak ada. Udah sholat belum? Nggak ada. Rasulullah nggak pernah nanya. As-salaita? Nggak pernah. Udah makan nggak? Rasulullah selalu bertanya sesuatu yang disukai oleh anak-anak. Apa? Rasulullah bertanya hobinya anak. Suatu saat Rasulullah bertemu dengan anak kecil bernama Abu Umair. Dan Rasul tahu Abu Umair ini punya burung pipit piaraan. Namanya Nughair. Ketika bertemu Abu Umair, Rasulullah nggak bilang gini, ya Abu Umair, makan belum? Karena anak paling mas tanya makan, sholat. Bukan berarti nggak boleh. Rasul bertanya sesuatu yang pasti dia akan jawab. Sama seperti antum. Antum lagi senang otomotif. Antum tanya, pasti antum jawab. Rasul nanya gini, ya Abu Umair, maaf ala Nughair. Abu Umair, gimana kabar burung pipit kamu? Senang. Antum aja, hobi antum ditanya. Antum senang otomotif tanya, motor yang kayak gitu gimana? Oh motor aneh mah gini-gini. Akan antum ceritakan. Makanya Rasul sampai tahu bahwa hobinya anak tuh begitu. Karena Rasul tahu untuk bisa mendekati anak itu nggak harus berpikir mulai dari yang namanya nasihat. Coba lihat, ada orang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi, kencing di masjid. Semua sahabat mengatakan penistaan. Ya apa perlu aksi bela Islam kan gitu ya. Kurang ajar gitu. Semua mau nabok nih. Rasulullah ketika sahabat bergerak ingin mengusirnya, Rasul bilang, dahu, biarin. Dia lagi pipis, kalau digoda ntar najis yang mana-mana kan gitu ya, beleberan kalau bahasa kita. Dia biarin. Sabar, ya Rasul, para sahabat kurang ajar. Dia nyantai aja pipis, nggak sadar tuh kalau dia sedang selesai pipis, Rasul bilang sudah disiram. Kemudian Rasul nanya, dari mana kamu? Dari gunung. Oh ternyata dia orang Arab Badui. Gak pernah ini dari Mekah datang ke ini, oh berarti nggak tahu. Nyari siapa? Nyari Muhammad. Saya Muhammad. Oh ya Allah kamu Muhammad gitu. Oh Rasulullah, ini apa? Ini masjid. Oh kaget, oh masjid ya gitu. Karena dulu masjid dibatasi sama pelepah kurma. Dan yang barusan kamu kencing itu tempat sujudnya imam gitu ya, imam. Tempat sujudnya imam kencing gitu. Tapi sudah saya siram, sudah bersih, langsung diterharu dengan cara Rasulullah. Kemudian keluarlah doanya, Allahumma arhamni warham Muhammad wala tarhamina abadan. Ya Allah, sayangilah aku dan sayangilah Muhammad, yang lain jangan kau sayang. Sebel sama yang lain. Kenapa? Dia merasa ini Rasulullah mengikat hatinya. Perhatikan, yang dilakukan Nuh adalah naik perahu ayah. Ini juga pelajaran. Kenapa? Karena Nuh ingin ngetes. Karena indikator anak siap dinasihati kalau sudah siap naik kendaraan bersama bapaknya. Antum silakan tes. Kalau anak naik kendaraan sama antum udah ogah, jangan harap nasihatnya didengerin. Nah, papa mau ke Indomaret, mau ikut nggak? Nggak. Naik kereta yuk ke Bandung, mau nggak? Nggak mau. Jangan teruskan nasihati, karena udah otomatis dia nggak mau. Karena itu menandakan dia nggak nyaman. Makanya Nuh mengatakan naik kendaraan, nanti kalau udah naik kendaraan baru kita nasihatin kan gitu ya.
Karena kalau udah naik kendaraan, orang tuh gampang nasihatin. Rasulullah tuh mau memanfaatkan momen naik kendaraan. Keluarlah hadis, ifazillah yafazka, ya, kepada Ibnu Abbas. Atau hadis tentang hak Allah kepada hambanya dan hamba kepada Allah, kepada Mu'az bin Jabal. Terus hadis kepada, misalnya kepada Abdullah bin Umar, kepada Jabir bin Abdullah. Dan berbagai macam sahabat justru lagi naik kendaraan tuh. Test case pertama apa? Naik kendaraan ayah. Antum coba lakukan ini jika punya anak. Anak yang tidak mau naik kendaraan, bertandanya dia nggak nyaman. Nasihat ditolak. Nasihat ditolak. Sederhana aja deh, antum lagi naik kendaraan, naik angkot. Tiba-tiba ada orang datang yang antum sebel banget di grup WA tuh biang rusuh. Udah paling males deh di grup WA, udah kalau komen di WA males. Ternyata naik angkot ketemu dia tuh. Kita duduk sini, dia kesana, sengaja tuh nggak ngobrol. Tuh males juga nih, gimana macet lagi. Tiba-tiba yang lain turun, kita berdua doang. Sebagian besar kita akan berpikir, kiri bang. Kita bilang kiri. Kenapa? Nggak nyaman. Maka pelajarannya adalah materi kita sampai 21.15 ya, nanti ada tanya jawab. Pelajarannya adalah poin kedua dari dialognya Nuh pada anaknya. Nuh masih berusaha untuk membuat anaknya nyaman. Tidak dengan nasihatnya dulu, tapi dengan mengajak naik kendaraan. Sesuatu yang dibutuhkan anak saat itu. Sebab saat itu tidak ada lagi pertolongan. Kecuali naik perahu. Tapi inilah juga pelajaran. Saking bebalnya nih anak. Saking mungkin anak ini, ya, belum tersentuh hatinya sama bapaknya. Saking keras hatinya. Dia lebih memilih ke atas gunung yang justru nanti akan terjang banjir. Ya. Yang ketiga, perhatikan redaksinya Nuh, wala takum ma'al kafirin. Jangan kamu bersama orang kafir. Nuh tidak berkata wala takum minal kafirin. Jangan kamu menjadi bagian orang-orang kafir. Apa bedanya? Ketika Nuh berkata wala takum ma'al kafirin, Nuh sedang membedakan, nak, kamu baik, tapi jangan bersama orang-orang kafir. Beda kalau dia bilang wala takum minal kafirin, kamu tuh udah bagian dari mereka. Sebagian kita kalau menasihati anak udah langsung melabeling. Kamu tuh kayak dia tuh, males. Udah kayak dia. Harusnya bilang, nah kamu anak rajin, jangan bersama orang males. Sebagian kita langsung menganggap anak itu tuh langsung bagian. Nuh sampai mengatakan wala takum ma'al, jangan kamu bersama. Bukan minal. Bersama itu menunjukkan kamu tuh masih ada bibit kebaikan. Cuman masalahnya kamu tuh bersama dia aja tuh. Bersama kamu orang kafir. Bersama yang buruk-buruk. 3 poin inilah yang sejatinya kalau kita lihat dalam Al-Quran menjadi pelajaran bahwa seorang ayah ketika berdialog, dia mendapatkan 3 hal itu. Pertama, dia harus tetap cool dengan kasih sayangnya, menyikapi anak yang berulah. Yang kedua, dia harus mengikat hati anaknya. Yang ketiga, dia tetap tidak boleh melabel anaknya dengan panggilan kamu tuh udah kayak dia tuh, sebel. Tetap kita berasumsi ini hanya karena salah pergaulan, ya. Dan kalau kita lihat kembali redaksinya ketika anaknya, dan kita lihat dialog anaknya ya, udah nasihat ini, apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Perhatikan jawabannya. Kalau kata Sarah dalam bukunya itu, ini menunjukkan nih anak memang anak yang bandel banget gitu sebenarnya. Terbukti bapaknya manggil sayang, dia kalau redaksi anak-anak yang soleh dalam Al-Quran, itu kalau sama ayahnya minimal panggilannya tadi apa? Ya abati kan gitu ya. Ya abati. Ini dia saking dia memang bandel banget. Padahal kan lihat Ibrahim ya. Ibrahim tuh sama bapaknya. Padahal kan bapaknya kafir kan. Tapi dia masih menunjukkan rasa hormat dan cintanya dengan ya abati. La ta'budi syaitan. Ini anak sampai disebutkan nggak ada keluar kalimat itu. Ya minimal ya abi nggak ada juga. Langsung aja tuh 2 poin. Enggak, kata dia. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat melihara kuda erbah. Maka disinilah nasihat Nuh yang menggantung. Nuh nasihatnya menggantung karena belum selesai tiba-tiba sudah disitulah dia menanamkan tauhid. Apa kata dia? Ya, al-yauma apa? La asimal yauma min amrillah illa marrahim, ya. Kata dia tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang. Tapi sebelum diselesaikan kalimat ini,
Apa kata Allah? Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughriqin. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Kata para mufassir, belum sempat dia berbicara, tiba-tiba langsung tersapulah anaknya. Ya, ini boleh dibilang ya, langsung disconnect koneksi teleponnya gitu. Baru nasihat ini ada putus. Tapi yang terputus di sini adalah anak langsung dalam keadaan kematian. Apakah Nuh gagal? Tidak. Allah tetap memujinya, bahkan pujiannya itu dua kan. Pertama dipuji Allah dengan surah Al-Imran ayat 33, kemudian di ayat yang lain Allah puji dia sebagai Rasul Ulul Azmi. Ya. Makanya pelajaran penting dari kisahnya Nuh ini sebagai dialog ayah dan anak. Dan waktu kita akan bahas dialognya Ismail dengan Ibrahim atau Yakub dengan Yusuf dan dialog-dialog yang lain. Tapi yang menarik adalah dari pelajaran kisahnya Nuh ini kita akan dapati bahwa jadilah ayah ulul azmi. Apa maksudnya? Ayah ulul azmi adalah ayah yang tak pernah putus asa mendakwahi anaknya. Tak pernah muncul kalimat, udahlah, masukin pesantren aja deh. Dan berpikir seolah-olah tuh pesantren tuh udah kayak bengkel. Ya, masuk pesantren selesai, kalas. Setelah itu cuek, bodo amat. Ustadznya diancam, Ustadz udah bayar nih saya Ustadz, ya bayar nih, udah benerin anak saya. Bukan begitu. Ayah yang masuk anak ke bengkel untuk melepas anak, justru anak tergores. Karena yang dibutuhkan anak itu adalah nggak peduli ayahnya mau masukin pesantren, tapi yang jelas ayahnya itu masih care sama dia. Karena kalau masukin pesantren karena dibuang, beda dengan masuk pesantren karena ayahnya nggak mampu ngajarin. Tapi ayah masih menjalankan fungsi-fungsi keayahan. Salah satunya misalnya bagaimana Allah di dalam kitabnya Ibnu Jauzi, Sirah wal Manaqib Umar Ibni Abdul Aziz, ya antum mungkin pernah dengar kisahnya, bagaimana Abdul Aziz bin Marwan dia ketika ditugaskan ke Mesir, dia langsung mencari guru buat anaknya. Ya, dia tahu bahwa dia nggak bisa jalankan peran itu, sementara Umar itu ada di Madinah. Maka dia cari guru ya seperti pesantren itu untuk mendidik anaknya. Dapatlah gurunya namanya Syekh Sholih bin Kaisan. Maka dia bilang sama Syekh ini, tolong ajarkan anak saya dua hal. Disinilah pelajaran petiknya bahwa kalau ayah itu punya kepedulian sama anaknya, maka dia yang menyampaikan maunya apa. Bukan bilang begini, terserah bapak deh. Dia bilang, saya ingin anak saya belajar dari Anda dua hal. Pertama, bahasa Arab yang baik. Yang kedua, sholat tepat waktu. Bahasa Arab, sholat. Sanggup nggak? Sanggup, kata gurunya. Ya sudah. Apakah selesai? Tidak. Kata dia, tolong selama saya di Mesir bikin surat laporan. Inilah hebatnya orang tua zaman dulu, ayah zaman dulu. Dulu nggak ada email, nggak ada WA. Ayahnya minta sama gurunya, tolong bikin surat laporan perkembangan anak saya selama saya ada di Mesir. Maka Syekh Sholih menyanggupi selama dia di Mesir, jelaskan oleh Ibnu Jauzi, datang surat tiap bulan tuh. Hari ini anakmu begini, hari kedua begini, hari ketiga ada laporannya, Masya Allah. Ini yang mungkin kadang-kadang ayah di pesantren sendiri nggak tahu tuh. Ayah masuk anak pesantren, dia nggak tahu kalau anaknya hari ini mungkin nggak mau makan karena lauknya ini, atau anak ini mungkin juara 2 lomba azan, atau anak ini sudah mulai jatuh cinta, ya, mulai misalnya ya. Karena saya baru kemarin ngisi pesantren, sekarang banyak trik anak-anak sekarang tuh untuk bisa bertemu dengan lawan jenisnya. Saya baru tahu tuh ada yang misalnya nulis nama akun Facebooknya di sendalnya kan gitu ya. Ya jadi kalau pas di sendalnya jadi ngeliat gitunya aja. Langsung kalau pas lagi ngernet langsung dia buka tuh. Ini deh tuh ya, ternyata lihat benar. Nah, itu sekarang. Jadi tempelin aja jadi nama itu. Jadi sendal gitu ya. Nanti jadi modus di sini juga nih kayaknya. Nah, itu selama di Mesir dapat tuh surat itu. Begitu dapat surat ini ya senang. Begitu tiap bulan dapat surat, sampai di bulan-bulan berikutnya dapat surat yang tidak mengenakan hatinya. Apa isi suratnya? Hari ini anakmu terlambat sholat. Hari kedua juga. Hari ketiga bahkan benar-benar dia nggak dapat 1 rakaat pun. Hari keempat, ya Allah, disitulah ayah ini marah. Dipanggil gurunya ke Mesir untuk tabayun karena dia nggak sempat pulang karena kan dia seorang gubernur. Ditanya gurunya, kenapa anak saya terlambat sholat? Bukankah engkau berjanji untuk membuat anak saya terlambat sholat, rajin sholatnya dan bahasa Arab yang baik? Apa jawaban gurunya?
wahai ketahuilah Abdul Aziz, anakmu sekarang ini sudah ABG dan dia rambutnya gondrong. Jadi kalau mau sholat dia nyisir dulu, dan kalau nyisir lama, anak ABG nyisir mikirin penampilan. Karena Umar muda adalah sosok yang parlente, yang mikirin eksisnya dia di masyarakat, dan bapaknya memfasilitasi ini kan. Kalau kita baca dalam kitab ini jelaskan bagaimana saking sayangnya Abdul Aziz bin Marwan, anaknya dinafkahi sebulan 1.000 dinar atau 2 miliar rupiah per bulan itu. Itu beli tahu bulat nggak tahu tuh, abang-abang kebeli kali. Itu dinafkahi, makanya dia parfumnya harusnya mahal, bajunya harusnya terbaik. Kalau ada orang mandang baju dia lebih dari 10 hitungan, dia copot, dibuang. Dia nggak suka. Kamu mandang lebih dari 10 hitungan nih buat kamu gitu ya. Ganti yang lain gitu ya. Itu Umar muda, antum baca itu. Proses hijrahnya dia kan gara-gara kepentok. Kalau antum baca, Umar muda tuh dulu ngeselin, dan dia menjadi salah pemimpin hebat gara-gara kepentok, masuk ke jatuh dari kuda kepentok itu. Jatuh kalau bahasa kita kayak ke aspal. Nah, tapi kita nggak ceritakan itu. Nah, kembali waktu dikasih tahu bahwa anaknya itu terlambat gara-gara rambutnya gondrong dan nyisirnya lama, maka dia tulis surat untuk anaknya, dititip ke gurunya. Apa isi suratnya? Nah, bersamaan dengan surat ini, ayah utus tukang cukur khusus dari Mesir untuk botaki kepala kamu, agar kamu tidak lagi terlambat sholat. Saat utusannya Abdul Aziz membotaki kepala Umar, Umar berkomentar apa tentang ayahnya? Ayahku memang jauh di mata, tetapi dekat di hati. Di sini kata kuncinya. Umar tahu bapaknya itu ada, karena sampai tahu gua terlambat sholat berarti care. Sebagian ayah sekarang nggak tahu perkembangan anaknya. Anaknya kapan ininya, sekalinya ada ayah ngambil rapot ya, dinunggu di ruang kelas nggak dipanggil-panggil, dia marah-marah sama istrinya. Mah, ini bener ngambil rapot? Bener Pak. Tapi dia tadi nungguin nggak dipanggil-panggil. Ini papa di mana? Di ruang kelas 2. Pak, anak kita udah kelas 6. Nggak tahu dia kan. Pedulilah. Makanya Hasan Al-Banna kalau antum baca ya, muassis dakwah Al-Ikhwan Al-Muslimun, kemana-mana nenteng map, dia kan super sibuk. Itu bukan proposal pembangunan masjid. Map itu isinya laporan perkembangan anaknya dari istrinya. Istrinya itu membantu dia untuk mengetahui anakmu suka makannya ini, mulai berjalan ini, nama temennya namanya ini. Jadi dia kalau ngomong-ngomong temennya langsung sama anaknya langsung tahu. Gimana kabarnya si Ihsan? Kok Abi tahu? Sebagian kita bahkan teman anak nggak tahu sekolahnya di mana, nama gurunya nggak tahu. Maka sebenarnya perhatian yang dibutuhkan oleh anak, ayah yang dibutuhkan anak adalah tadi, yang sampai mengetahui hal yang detail, nggak melulu bersama anak, tapi anak tahu ayahku walaupun jauh tapi tahu tentang perkembanganku. Sekali lagi, tadi bukan sekadar tadi bikin pesantren. Kita putus asa, udah pesantren dah. Pesantren boleh, tapi jalani peran itu tadi, pantau. Sehingga kalau kita ngobrol sama anak langsung kita bahas, yang juara azan, lomba juara 3, kok papa tahu? Yang lagi naksir sama Nisa. Apa-apa mau gitu ya. Apa dulu kayak kamu pernah ngalamin gitu. Kan anak tuh nyaman karena sampai hal-hal yang seperti ini ketahui. Itulah kenapa pentingnya kita bagaimana belajar menjadi ayah ya. Mudah-mudahan bermanfaat karena waktu yang membatasi. Sudah lewat dari waktu yang ditetapkan. Afwan. Itu saja bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, yang mau bertanya silakan. Sekarang dari saudara sekalian yang mau bertanya, ada? Assalamualaikum, nama saya Jasko. Dari yang saya dapat tadi itu lebih ke dialog ayah dan anak laki-laki, Ustaz. Saya mau tanya sedikit, bagaimana kalau untuk anak perempuan nanti kalau sudah menikah dia menjadi hak suami, seperti itu. Setahu saya. Terima kasih. Taib ya. Ayah dan anak perempuan memang ini pembahasan yang khusus. Kalau kita mau bahas juga membutuhkan mungkin 4 kali pertemuan atau 5 kali pertemuan. Karena tentang anak perempuan ini kita harus memahami tentang bagaimana psikologi wanita. Saya sampaikan dulu salah satunya. Ya. Antum udah nikah belum? Belum repot juga saya nyampe. Udah mikirin anak juga ya. Antum memahami dulu psikologi wanita deh.
Ada beberapa hadis menjelaskan tentang wanita. Ini saya sampaikan buat antum nih, cocok kan ya. Yang pertama Rasul mengatakan, dan ini nanti babnya kepada anak wanita ya. Fa innal mar'ata khuliqat min dila. Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Makna tulang itu, kata Rasulullah, kalau dikerasin bengkok, kalau dikerasin patah, dicuekin bengkok. Maka laki-laki yang terbaik, ayah yang baik buat wanita, pertama, sekalinya keras anak akan trauma. Makanya rumus wanita antum harus ingat nih. Wanita bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Anak kita begitu, anak wanita begitu. Maaf, kita punya anak wanita begitu. Kamu. Maaf, kita bentak gitu. Awas bentar. Mungkin besok-besok dia mencoba untuk baik tapi dia nggak bisa melupakan. Di situ ada barrier. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dicuekin dia bengkok cari peta yang lain. Dia makanya mencari jalan lain. Bengkok itu mencari jalan lain. Dia akhirnya kagum sama guru laki-lakinya. Perhatikan ya. Jika anak wanita kita kemudian dia lebih dekat sama guru laki-lakinya, bahkan gelendotan, Pak Guru nggak mau gitu, ini indikator bapaknya cuek. Sebab jika ayah yang peduli dan sayang, bagi anak wanita ayah itu the first love, cinta pertama. Dia nggak gampang bawa sama laki-laki. Katakanlah gurunya baik, dia akrab aja, tapi nggak bisa sembarangan meluk. Bagi dia cukup ayahnya yang melakukan itu. Ini pertama. Nah, menariknya kalau udah terlalu banyak dicuekin bengkok gimana Ustaz? Terapi tulang itu salah satunya kalau bengkok, antum ya. Dan ini saya waktu belajar di Saudi ada saya menjelaskan kalau tulang itu bengkok, itu sebenarnya terapinya itu cukup dielus beberapa kali secara intens dalam suhu yang hangat. Tulang itu bengkok itu akan lurus. Nah, begitulah wanita. Anak wanita kita kalau kelihatan suka membangkang, bengkoknya wanita itu dilihatin dari cuek. Salah satunya apa? Suka ngelawan. Wanita itu cirinya sudah bengkok itu kalau mulai banyak nanya atas apa yang kita minta. Istri kita kalau kita bilang, Dek, bikinin teh manis boleh nggak? Oh, mau gelas plastik apa gelas kaca? Ya gelas kaca aja deh. Oh ya. Mau gula pasir apa gula aren mas? Ini kan persis kayak Bani Israel. Bani Israel disuruh nyembelih sapi, sebenarnya suruh nyembelih doang. Ini banyak nanyanya supaya menghindari kewajiban, kan bikin repot sendiri. Wanita kalau udah begini tandanya lagi bengkok. Anak kita juga gitu. Nak, sholat temannya enggak? Oh, emang kenapa harus sholat? Ini. Kita ada aja alasannya. Nah, kalau udah kejadian seperti itu, caranya adalah sering banyak dielus. Makanya ayah, bedanya ya, nih saya kasih tahu, anak laki-laki dan perempuan tuh beda di sini. Allah sebutkan dalam surat Al-Imran 36, jangan sampai salah. Laisa dzakaru kaluntha, laki-laki nggak sama dengan perempuan, maka stimulannya harus beda. Ya, antum kalau didik anak caranya sama, laki dan perempuan, kemungkinan cuma dua. Anaknya yang laki-lakinya rusak atau yang perempuannya rusak. Makanya harus beda. Salah satu pembedanya adalah kalau dalam bagian memeluk. Kalau anak perempuan itu banyak dielus. Anak laki-laki ditepuk. Itu. Kenapa dia banyak dielus? Karena kita mengasah perasaan. Kalau laki-laki mengasah ketegasan. Supaya tegar. Bicara sama anak perempuan. Abi rasa, itu anak perempuan. Kalau anak laki-laki, abi fikir, itu anak laki-laki. Kalau anak laki-laki ngomongnya abi fikir, nah. Itu karena kita sedang mengasah kamu tuh laki-laki pakai logikamu. Abi fikir dan argumen. Kalau perempuan sentuh perasaannya. Kalau abi rasa kayaknya gitu nggak tepat. Nah, abi rasa itu sama anak perempuan. Nah, poinnya adalah dialog-dialog kepada anak wanita itu nanti bagiannya ada mengikat hati dia. Dan wanita itu sangat mudah untuk mengikat hati. Karena pesona wanita itu kepada laki-laki itu hanya kepada sesuatu yang membuat dia takjub. Membuat dia takjub. Takjub itu cuma dua caranya. Pertama, ekspresi cinta yang besar atau ekspresi cinta yang berbeda. Paham bedanya? Begini.
Ekspresi cinta yang besar adalah ekspresi cinta yang mengalahkan yang lain. Makanya jangan sungkan untuk ngomong sama anak wanita kita, seandainya cinta seluruh laki-laki di dunia ini ditimbang, tidak akan mengalahkan beratnya cinta ayah kepadamu. Itu pertama, dia nggak butuh yang cinta yang lain. Ya. Yang kedua, ekspresinya. Ya, ekspresi menunjukkan cinta itu kita bisa berikan dengan hadiah yang menarik buat dia, pembelaan, ekstrim, itu penting. Itu yang membuat wanita takjub. Nah, wanita kalau sudah takjub, maka dia dalam tanda kutip gampang tersihir. Itulah kenapa Dajjal itu banyakkan pengikutnya wanita. Dajjal itu kalau kita baca hadisnya banyak pengikutnya wanita. Karena wanita itu gampang tersihir, gampang terhipnotis. Karena dia takjub. Maka ahli hipnotis itu ahli hipnotis itu, atau katakanlah bukan ahli hipnotis, katakanlah magician, itu ceweknya banyak penggemarnya, ya, karena banyak menghipnotis. Nah, begitulah. Jadi babnya, ya mungkin kalau bab tentang air dan wanita, babnya bab spesial. Jadi memang saya mengurainya sedikit saja, tapi kajian ini memang butuh waktu untuk atau pahami. Ya mungkin kalau antum mau, di YouTube tuh sudah saya share beberapa kajian saya berseri mendidik anak wanita. Ya, itu ada poin-poinnya. Bagaimana, dan mendidik anak laki-laki juga banyak poinnya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ada lagi? Yang kedua, kita sambil ini ya, berinfak dulu. Oh iya. Taib ya, ini saya diingatkan ya untuk ada infak sesi ini ya. Afan ya. Silakan panitia untuk sorban infak. Siapa yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz sempat mengatakan jangan sampai kita membentang anak dengan cara mengusir anak kita dan sebagainya. Lalu bagaimana seandainya anak kita yang seperti itu, yang bilang saya bukan anak kamu lagi, atau punya kasar anaknya seperti itu? Ya. Nah, itu anaknya masih kecil. Iya. Yang pertama, anak kecil itu seluruh ucapannya nggak ada efeknya bagi apapun. Secara hukum pun nggak ada. Anak kecil mau bilang, ya saya nggak beriman, nggak akan diikop. Mau bilang anak kecil nih, ya saya kafir misalnya, atau anak kecil bilang saya dukung Ahok, itu nggak kena ayat penistaan. Kenapa? Karena belum balik dan akalnya belum lurus. Apalagi kalau belum akal. Nah, cenderungan dia melakukan. Yang kedua, anak kecil punya kayak khasnya adalah melakukan sesuatu dengan cara yang disebut para pakar teori verboten. Teori verboten itu dia pengen kebalikan. Aku bukan bapak, aku nggak sayang papa. Sebenarnya itu pengen dipeluk. Cuman kalau kita langsung meluk itu pasti langsung ditolak. Maka yang dibutuhkan cuman satu, sabar menunggu dia diam, duduk di sampingnya. Caranya begini, kalau bilang bapak, maka perhatikan, berarti bapak keluar nih. Lihat responnya. Kalau orang itu ngelirik, kita keluar, tandanya dibutuh kita. Anak begitu. Oh jadi nggak mau sama bapak ya, nggak mau sama bapak. Ya udah bapak keluar. Dia ngeliatin nih, tandanya mau kita. Tapi kalau dia nggak ngelihat, itu tandanya dia lagi butuh menyendiri. Tapi butuh. Jadi jangan menghukumi. Setiap omongan anak yang buruk-buruk itu pun kepada kita, itu belum bisa diukur. Karena gini ya, bab anak itu disebut durhaka kalau sudah balik. Makanya kalau anak-anak kecil melakukan hal yang aneh nggak kena. Contoh begini ya, anak kecil ngeyel itu nolak, dan itu bahkan bisa jadi proses yang harus dilewati. Ngeyelnya itu udah nggak mau, akan dilalui. Memang ada anak kecil akan melalui proses ini. Beda kalau udah gede nggak mau, itu tandanya ada masalah dengan bapaknya. Kalau masih kecil, kenapa? Karena ada fase yang disebut namanya fase ego.
Fase ego adalah fase di mana setiap anak akan merasa dirinya lah yang paling benar dalam banyak hal. Dan itu ditandai dengan sifat pelit. Makanya di bab ini pelit bagi anak itu jangan dihukumi. Contoh, punya mainan umur 3 tahun, 4 tahun. Temannya datang, namanya Adi. Adi bilang, main nggak mau. Pinjam sebentar. Nah kita kan bilang gitu. Nama anak kita misalnya siapa? Farhan bagi, nggak mau. Biasanya sikapnya gimana? Nggak boleh begitu ya. Allah melaknat anak-anak yang pelit dan akan masukkan dalam neraka, mutilasi 5 bagian panas. Habis tuh anak. Dia akan berbagi, tapi kita sedang menghancurkan sebuah tuh modal dia ketika ABG. Anak yang saat kecil dirampas sifat egonya, kelak menjadi anak soleh yang gampang dipengaruhi. Dia tahu yang namanya ngerokok itu nggak boleh. Dia tahu nonton film porno itu nggak baik, tapi temannya bilang, yaudah gue nggak temenin lu. Ya udah tapi sekali doang lu. Kenapa? Dia nanti jadi PNS, dia tahu korupsi itu haram, dia nggak mau menolak. Kenapa? Gua nggak siap dikucilkan. Karena dari dulu dipaksa berbagi dengan cara yang salah. Karena ortunya tidak memahami kaidah pendidikan. Likulli amalin waktuha wa likulli waktin amaluha. Setiap amal ada waktunya, setiap waktu ada amalnya. Kalau anak umur 3 tahun ego itu normal. Karena Rasulullah sudah mencontohkan. Suatu saat Rasulullah bertemu dengan seorang anak kecil lagi duduk di depan orang dewasa semua tuh. Rasulullah bawa air minum, apa kata Rasulullah? Ya gulam, ata'zanu li an utiya haula. Wahai anak muda, wahai anak kecil, bolehkah minuman ini aku kasih ke orang dewasa di sebelahmu? Apa kata anak ini? Wallahi la, demi Allah kagak. Nabi digituin. Kalau kita kurang ajar ya, masuk neraka. Enggak. Rasul langsung pikir, ya sudah, ini fase egonya dia. Kasih, selesai. Enggak keluar tuh kalimat ancaman, kalimat marah. Beda kalau yang lain. Karena yang ini masih bocah. Pahami ya? Berarti kalau anak di umur ini, makanya pentingnya kita memahami tahapan perkembangan anak. Di tahapan-tahapan itu kita tahu, oh iya ternyata di umur ini dia lagi fase ini. Terus gimana Ustaz, nanti khawatir anak saya pelit? Insya Allah enggak. Maksimal umur 10 tahun. Dia akan memiliki fase ego. Kalau perempuan maksimal 7 tahun, kalau laki-laki umur 10 tahun. Kalau laki-laki yang egonya sampai 10 tahun biasanya sifatnya jadi leader. Maka dalam hadis, saya lupa ya Rasulullah itu bersabda itu. Redaksinya bahasa Indonesia, siapa yang masih kecilnya dalam tanda kutip nakal, dia kelak akan jadi pemimpin. Ini kalau tidak salah dari dalam Imam Hakim meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak. Ya, nakal dalam tanda kutip itu kelihatan egonya. Ya, kotial egonya dan sebagainya. Umar kecil siapa bilang? Umar waktu kecil itu hobinya itu, bahkan Khalid contohnya juga sama kayak Umar. Selalu setiap hari ada laporan di tetangga ada tangannya patah. Hobinya Umar sama Khalid itu kayak gitu. Kan hobinya nggak anti mainstream. Yang lain ke berburu kijang, dia berburu harimau. Makanya kalau kita lihat, memang ada karena ngejebelin anak kita, ya Allah, jam kita dipecahin sebagainya. Itu eksploratif sifatnya. Makanya saya selalu ingatkan, pahami. Terus kalau pelit gimana Ustadz? Beri waktu, time out. Gak mau. Maka jangan dimarahin, cukup bilangnya sudah. Berapa menit mau mainnya? Berapa jam kamu megangnya? Terus dia diam, setengah jam cukup. Biasanya anak langsung membantah, enggak sejam. Ya sudah, sejam ya. Anak nggak kena konsep waktu. Sejam versi dia, penting itu adalah bahkan 5 menit udah dikasih. Itu kenapa? Karena dia sedang memberitahu, this is mine. Ini punya gue. Lu harus izin begitu. Maka kalau antum, kadang-kadang gini, orang tua tuh mensolehkan anak dengan cara yang salah. Umur ini dia egonya dibangun, malah dipaksa berbagi. Akhirnya tadi orang gak tegaan. Anak perempuan kenapa di umur-umur ini antum kalau cuma anak perempuan kalimatnya gini, boleh Abi boleh cium kamu nggak? Enggak. Maka jangan diterusin. Dia sedang menjaga diri dia. Nanti kalau ada gurunya sembarangan cium, dia ngomong, Pak guru sembarangan, bapak gua aja izin cium gua. Lu enak-enakan cium sembarangan. Kalau sekarang ada anak wanita dicium, biasanya aku nggak bisa nolak. Begitu.
Ya, baik. Silakan ada lagi. Oke, terakhir ada ini. Itu sana. Taufik. Menyambung yang nanya pertama tadi, Ustaz punya istri 3. Nah, seandainya di masa lalu Allah kita pernah salah dalam mendidik, yang cukup berkesan si putri ini, dan betul Ustaz tipe wajah saya kan pendendam, tidak bisa untuk melupakan apa yang pernah perbuatan oleh orang tuanya. Yang jadi problem adalah bagaimana solusinya untuk mereka meriset ulang supaya anak ini bahwa nggak adalah orang tua yang punya maksud tidak baik. Betul. Cuman barangkali cara membahasakannya saja. Betul. Bagaimana supaya si anak ini tahu persis bahwa tujuannya itu bahwa ayah sangat sayang tentang sesungguhnya. Betul. Yang pertama, jangan malu minta maaf. Maaf adalah bagian dari cara kita untuk menunjukkan niat awal kita memperbaiki diri. Yang kedua adalah Allah menyebutkan cara untuk mengusir keburukan itu dalam surat Hud ayat 114. Di pertengahan tuh, ketika membahas tentang sholat, apa kata Allah? Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya al-hasanat, jamak dari kata hasanah, akan mengusir as-sayyiat, yaitu jamak dari keburukan. Jika keburukan yang banyak bertemu dengan kebaikan yang banyak, maka keburukan yang akan terusir. Ini Allah tegaskan di dalam ayat ini. Apa pesannya? Trauma anak yang muncul karena bekasnya muncul itu di kepala dia tentang sosok ayah yang kasar, mungkin galak, maka caranya adalah memperbanyak kebaikan kepada dia. Rumus kebaikan yang akan mengusir keburukan itu 2. Yang pertama, sering. Jangan langsung mengukur dengan waktu. Logikanya begini, ada beberapa ortu gini, Ustadz saya sudah berubah Ustadz, tapi anak saya masih segitu aja. Saya bilang, ibu mengasuh atau bapak ngasuh anak dengan cara yang salah berapa tahun? Ya dari kecil sampai umur 15 tahun. Lah anak aja bersabar sama kesalahan ibu bapak 15 tahun. Lah ibu bapak minta anak berubah 2 bulan, nggak bisa. Kalau mau fair 15. Kita udah melakukan kesalahan 15 tahun. Bentak anak, bentak muamal dan sebagainya, terus kita berubah besok langsung anak berubah, nggak bisa Pak. Kecuali bapak langsung belajar sama Romi Rafael, tatap mata saya, dari hitungan 3 kamu langsung, nggak bisa. Kalau bersabar 15 tahun, itu pertama. Makanya di sini pertama sering, karena sering itu akan mengikis. Logikanya gini ya, kalau gelas itu ada kotoran nempel, caranya sering aja tuangin air, lama-lama keangkat. Itu pertama. Yang kedua, ekstrim. Ekstrim adalah kebaikan yang mungkin jarang tapi buat Allah bapak gue baik banget. Misalnya menyelamatkan nyawanya, ada yang maaf ya ini contoh ekstrim, ada yang sampai memberikan ginjalnya. Itu ekstrim sekali. Dalam banyak hal sampai misalnya memenuhi keinginan dia yang mungkin selama ini tidak bisa dipenuhi. Muncullah prasangka yang buruk negatif itu terusir dengan sendirinya. Saya kasih contoh kisah yang mengharukan. Saya punya kawan. Dia itu menganggap bapaknya itu sosok yang jahat. Perempuan nih kawan saya ini. Dia ketua guru TK di mana ya, di Depok. Dia itu punya bapak yang cool sekali, dingin, cuek. Saking coolnya kulkas kata dia. Bapaknya itu kalau ngomong seminggu cuma 2 sama dia. 2 omongan yang udah dihafal. Yang pertama nanya, udah makan belum? Yang kedua, mamahmu mana? Itu doang. Anak ini waktu TK-nya itu pengen berangkat ke sekolah TK atau SD selupa. Itu ibunya yang ngurusin. Bapaknya itu kerjaannya cuman dengerin radio, transistor, atau baca koran, ngopi. Ibunya, ayo nak berangkat gitu, dan ngantar anak ke sekolah. Suatu hari kata kawan saya ini,
dia lagi ada acara penting di sekolah, entah mau 17-an atau apa, dia udah siap, ibunya mendadak sakit. Gak bisa bangun dari tempat tidur, semua urusan dia itu udah gak bisa lagi. Dia meringkuk nangis, mau sekolah ditunggu teman, gurunya entah gak bisa nak. Ibunya bilang gitu meringkuk. Pada saat dia nangis itulah bapaknya dengar, ngeliatin, maka bapaknya melipat korannya, mematikan radio, mendatangi anak ini. Nggak ngomong basa-basi karena bapaknya bukan tipikal yang bisa itu. Digendong anaknya, kemudian dibawa kamar mandi, dimandiin. Anaknya bengong, karena bapaknya nggak pernah lakukan ini. Selesai dimandiin, kemudian dikasih handuk, nggak bisa ngomong sama bapaknya. Kemudian bapaknya memakaikan baju dengan ala kadarnya. Kemudian anaknya disisir, dikepangin ala ayah itu. Ya. Anaknya juga bengong aja, bapak nggak ngomong sama sekali. Kemudian anaknya digendong, dinaikin ke sepeda ontel bapaknya. Kemudian digoes dan nggak ngobrol sepanjang perjalanan, dianterin ke sekolah. Pesannya cuma satu, turun, selamat belajar. Cool banget ya. Saya nggak tahu nih versi saya ini apa versi yang terlalu dramatik. Saya dapat cerita dari orang yang begitu. Kata dia, peristiwa hari itu menghapus semua memori keburukan tentang ayah. Waktu bapaknya meninggal, dia dan saya hadir dalam pemakamannya, dia minta izin kepada para halayak untuk bicara statement. Diceritain kisah itu, dan keluarlah kalimat yang sampai sekarang tuh saya catat dalam agenda saya. Dia bilang gini, ayah memang tidak selalu hadir setiap saat untuk saya, tapi ayah selalu hadir di saat saya membutuhkan. Itulah ayah saya. Ayahnya memang gak bisa hadir, tapi begitu gue lagi butuh banget, bapak hadir. Itulah yang disebut kebaikan yang ekstrim yang menghapus trauma itu. Manfaatkan momen itu. Jika anak sedih, jangan kasih upin ipin. Berkreasilah seperti ayah zaman dulu ketika nggak ada gadget, tang tintung, ayo gitu ya. Apapun, karena kita sedang memberi message sama dia. Kelak jika engkau menangis, ada ayah yang menyeka air matamu. Kelak jika engkau sedih, ada ayah di sampingmu. Itu pesan ortu zaman dulu sama kita. Ortu zaman sekarang ini terlalu upin ipin. Nah, wajar. Anak-anak nanti kalau sedih dicari upin ipin. Bentuknya apa? Media, curhat di Facebook, curhat di Twitter. Nggak ada. Makanya kalau anak lagi sedih, saya selalu bilang, kalau lagi nangis hilangkan semua media. Biarin dah, capek deh. Saya bilang, itu anak saya waktu sakit demam dan sebagainya, bingung, udah ngantuk-ngantuk. Ya kalau cara diemin, maaf ya, misalnya kayak ibu saya juga akhirnya terbawa ini. Ya udah, ini video-video gitu. Enggak. Saya bilang, enggak. Daripada nangis, enggak. Biarin. Nangis saya bawa keliling-keliling aja jalan. Sebab saya bilang, momen hari ini itu masuk ke kepala dia, memori dia, nanti di masa dewasa dia akan tahu. Anak kita, apalagi wanita, sangat baperan. Tapi dia tahu kemana dia akan meluangkan perasaannya. Bukan kepada sebarang laki-laki, tapi kepada ayahnya. Itu yang selamat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih.